وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwa rahimakumullah. Di subuh yang cerah ini, di hari-hari yang merupakan akhir dari tahun Islam, akhir tahun ya. Saya baru ingat. Tanggal berapa sekarang? 29 Dzulhijjah. Besok tahun baru. Ada yang palap-palap di sini. Hari berganti, pekan berlalu, bulan saling menyusul. Tak terasa tahun depan esok telah menyapa kita. Demikianlah kehidupan. Hidup cepat berlalu. Kalau kita mencermati cepatnya kehidupan berlalu, cepatnya waktu lewat, maka kita akan diingatkan akan sumpah Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa, wad duha, wal lail, wal fajr. Itu semuanya waktu. Kadang Allah sumpah menggunakan waktu secara umum, wal 'asr, demi masa. Kadang menggunakan waktu tertentu, malam, siang, bahkan kadang bahagian dari malam dan siang, awal malam, akhir malam, pertengahan malam, awal siang, dan seterusnya. Semua itu memahamkan kepada kita perkara waktu adalah perkara yang harus betul-betul diperhatikan. Tak terasa kita sudah akan menyongsong tahun baru, tahun
yang merupakan awal dari penentuan kehebatan perjalanan Islam itu. Sebab tahun baru Islam ditetapkan dengan saat hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hijrah itu adalah peristiwa paling bersejarah yang sangat luar biasa yang menentukan bagaimana Islam ke depan. Al-ikhwah rahimakumullah, seiring dengan berjalannya waktu, tentunya kita disuruh berfikir, melihat lebih jauh umur kita, melihat lebih jauh lagi ilmu kita, melihat lebih dalam lagi bagaimana perkembangan amalan kita, melihat lebih luas lagi bagaimana dakwah dan pencapaian kita, melihat lebih menentukan lagi bagaimana kesabaran kita. Hari-hari berlalu dalam waktu ini adalah hari-hari yang sangat banyak sekali pelajaran di dalamnya. Banyak ulama mengingatkan kita sehubungan dengan waktu. Di antaranya ilmu, waktu, hari-hari kita yang telah lewat. Apa itu? Bagaimana itu? Dulu kita gimana? Waktu, hari-hari kita yang akan. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Apa yang akan nanti? Apa yang akan nanti? Dan waktu saat ini, apa kita saat ini? Apa yang harus saat ini? Ini waktu. Di setiap waktu ada pertanggungjawaban. Ada rugi dan untung. Setiap waktu harus diperhitungkan. Tapi dari 3 waktu ini, yang paling menentukan adalah waktu saat ini. Mau berhasil dalam setiap waktu, maka miliki waktu saat ini. Waktu saat ini, waktu hari ini bisa memperbaiki yang telah, dan bisa menjangkau yang akan. Ketika orang fokus memperhatikan apa yang saya harus lakukan saat ini, apa yang menimpa saya saat ini, apa teguran Allah saat ini, apa yang saya harus lakukan saat ini, amalkan saat ini, apa petunjuk agama saat ini, maka dia berhasil saat ini dan memperhatikan, memperbaiki yang lalu, serta akan menjangkau yang akan datang, yang bahkan mungkin dia tidak akan lewati. Kenapa? Sebab apa yang telah lalu
berupa kekeliruan, kebodohan, kezaliman, ketertinggalan, bisa diperbaiki saat ini dengan sadar dan bertaubat saat ini. Baik, aman yang lalu, manfaatkan saat ini, segera saat ini kembali bertaubat, beristighfar. Kekeliruan besar yang menimpa banyak orang, waktu yang telah lalu justru menjadi penghambat waktu saat ini. Kenapa? Gimana keadaannya? Sebab saat ini dia masih memikirkan yang lalu. Kenapa ya? Kenapa ya? Kesedihan saja. Kenapa ya? Kenapa saya begitu? Kenapa? Seandainya ya, berandai-andai dia. Akhirnya apa? Kondisi dia saat ini, semakin parah karena peristiwa saat yang lalu. Yang lalu tidak akan mungkin bisa berulang, tapi bisa diperbaiki saat ini dengan cara jangan berandai-andai. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa in asabahu syai' fala taqul sungguh kita pasti akan kembali. Sehingga baik semuanya. Jadi untuk masa lalu kita, apa yang telah lewat, apa yang lewat kemarin lusa, pekan kemarin, pekan lusa, bulan kemarin, bulan lusa, ada bulan lusa ya. Berarti bulan lusa, bulan sebelumnya lagi. Tahun kemarin, tahun-tahun yang telah lewat. Jangan menghambat kita, memperbodoh kita, semakin melemahkan kita untuk berada di hari ini. Allah memberi kita hari ini untuk kembali kepadanya dengan memperbaiki yang lalu, bertaubat, beristighfar, astagfirullah, dilakukan saat ini. Jadi saat taubat dilakukan saat ini, baik yang lalu, waktu yang lalu bersih lagi. Jadi yang menyelamatkan kita adalah waktu saat ini, berpikir saat ini, berbuat saat ini. Terus waktu yang akan datang juga kita bisa dapat, walaupun kita ditakdirkan wafat di tahun ini. Kalau kita ditakdirkan wafat di tahun ini,
kita bisa dapatkan kemuliaan tahun depan, kemuliaan tahun depan, kemuliaan tahun depannya lagi. Kita bisa dapatkan banyak. Caranya, gunakan waktu saat ini. Gimana caranya? Gunakan waktu saat ini. Mau dapat pahala, kalau orang ditakdirkan meninggal hari ini, mau dapat pahala hari setelahnya, sholat. Mau dapat pahala sholat setelahnya lagi? Mau? Manfaatkan saat ini dengan berniat. Besok lagi saya sholat, harus lebih baik. Masuk duhur sebentar, saya akan sholat. Niatnya duhur sampai akhir zaman. Kalau ditakdirkan meninggal, maka didapatkan pahala duhur sampai. Dia tidak alami, dia tidak lewati hari-hari itu, tapi dia bisa dapatkan pahalanya dengan menggunakan waktu saat ini. Ramadan nanti mau dapat kebaikannya, sudah niatkan sekarang. Jangan tunggu keluar masjid. Sekarang Ramadan nanti harus lebih baik, insyaallah. Iktikafnya saya yang tertunda harus lebih baik. Yang berniat umrah, insyaallah. Niat haji punya ada, insyaallah. Bahkan tidak punya tetap harus berniat. Saya mau begini, insyaallah. Saya akan upayakan. Sehingga apa yang akan datang bisa. Kalau kemampuan berniatnya bukan hanya Ramadan nanti, Ramadan tahun depannya juga dia sudah niatkan. Ramadan tahun depannya lagi dia sudah niatkan. Ditakdirkan meninggal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan pasti ada niatnya. Setiap orang hanyalah akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Kita dalam dakwah yang lalu begini, aduh, tidak bisa diperbaiki, sudah lewat, terjadi begini. Kenapa? Jangan bilang seandainya, tapi perbaiki dengan saat ini sadar, astagfirullah, saya tidak akan lakukan, saya akan bertekad, saya akan lebih baik. Gunakan kekeliruan tahun lalu, kelemahan tahun lalu, ketertinggalan tahun lalu, keburukan tahun lalu untuk apa? Saya harus lebih baik. Tahun lalu saya hanya bisa seperti ini, maka tahun selanjutnya saya harus bisa seperti ini. Sehingga bukan sekedar baik apa yang keliru tahun lalu, tapi justru kekeliruan tahun lalu dia gunakan sebagai pendorong untuk bisa lebih baik saat ini dan setelahnya. Ini memperbaiki 3 waktu kita yang lalu, sedang, dan akan datang. Caranya kuasai, miliki saat ini. Berpikir saat ini apa? Bagaimana sekarang? Apa yang paling penting? Apa yang paling mendesak? Kalau orang tidak punya cara berpikir seperti ini, tertunda, terbengkalai, kacau, tertinggal. Yang akhirnya adalah penyesalan. Menunda, anime dulu. Sahabat Ka'ab bin Malik, satu dari 3 sahabat yang diboikot oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa penyesalan beliau? Tidak ikut perang yang sangat luar biasa itu.
Apakah karena tidak mau berperang? Tidak. Bahkan beliau sudah mempersiapkan hartanya, sudah mempersiapkan kendaraannya. Sudah. Tapi kenapa sampai tidak ikut? Salah satunya lihat. Waktu saat itu, saat ini. Orang sudah melakukan ini, melakukan persiapan ini lebih jauh. Nanti, bisa nanti saya. Baru masih lama. Orang sudah begini dan begini, nanti saya bisa kejar. Orang sudah begini. Sampai orang sudah mau berangkat, orang sudah berangkat, saya bisa menyusul apa. Sampai akhirnya tidak bisa. Itu di situ penyesalan beliau radhiyallahu anhu. Itu pelajaran besar. Bukan karena tidak mau. Beliau orang yang paling cinta terhadap jihad, sahabat Nabi. Mempersiapkan, siap berkorban dan seterusnya. Tapi lihat, perlu strategi besar untuk memperbaiki dan memiliki waktu saat ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Saat musibah turun, maka fokus, ambil andil dalam perkara yang berhubungan dengan musibah. Sebab salah satu hikmah besar dari musibah juga adalah menegur kita yang terlambat, tidak memperhatikan, yang teguran supaya melakukan perbaikan. Saat datang waktu sholat, saat terdengar azan, lihat, saat terdengar azan, yang terbaik adalah menjawab azan. Bahkan kalau lagi mengaji, bacaan Al-Quran lebih baik daripada bacaan azan. Kalau secara aturan-aturannya, secara umum. Tapi saat terdengar azan, menjawab azan lebih baik. Sebab apa? Itu waktu saat itu. Itu waktu saat itu. Membaca Al-Quran bacaan termulia. Bahkan dilarang membaca Al-Quran di situ. Padahal Al-Quran lebih afdal, lebih mulia. Tapi bahkan dilarang membaca Al-Quran di situ. Bukan waktunya, bukan tempatnya. Nah, di situ akan terlihat dalam kehidupan kita yang lalu dengan taubat, insyaallah saya akan perbaiki. Maka tidak akan menyusahkan kita. Sebab kita gunakan saat ini. Yang akan datang, walaupun kita tidak dapatkan, umur kita tidak sampai di situ, tapi pahala umur kita bisa menjangkau. Dengan niat, dengan tekad dan memulainya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi saat ini, apa yang paling penting saat ini? Apa yang paling pokok saat ini? Di antara yang paling penting saat ini secara umum
global adalah memberi perhatian terhadap musibah, teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlalu banyak musibah. Sampai tidak bisa taklim, tidak bisa buka sekolah, tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Allah inginkan kita fokus untuk merenung, memperbaiki diri, mempelajari tentang musibah, wabah, penyakit, virus, bakteri, yang sekarang COVID-19, kasih jadi 20 saja. Itu 2002 sekarang. 2020 berarti COVID-20 saja. Itu diantara orang yang berhasil memanfaatkan waktu saat ini adalah fokus melihat apa hikmah di balik itu, bagaimana menghadapinya, bagaimana dan bagaimana. Kembali kepada agama. Apa agama? Gimana agama? Dalam menghadapi wabah, penyakit apa? Gimana agama? Orang yang beragama gimana sikapnya? Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu ada dalam kitab-kitab Tibbun Nabawi, kitab pengobatan Nabi. Saat ada wabah, kita hadapi dengan metode pengobatan Nabi alaihi salatu wassalam. Di situ jelaskan penyakit itu apa. Apa? Untuk apa? Kenapa Allah turunkan? Apa hikmah di balik itu? Oh, banyak sekali. Satu hikmah saja dipahami bisa jadi sebab kesembuhan penyakit. Satu bisa jadi sebab kesembuhan penyakit. Tapi kalau orang tidak perhatian, biar wabah saja. Tetap sibuk dengan yang bertani, tetap bertani saja. Tidak mau sibuk dengan yang tukang batu, tukang tetap saja. Ada wabah atau apa, tidak boleh. Dia hanya fikir gimana jadi tukang saja. Dia tidak mengambil pelajaran. Akhirnya padahal saat-saat seperti ini, saat-saat menerapkan, mempelajari, meyakini, mengamalkan, menerapkan pengobatan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu sangat hebat. Memahami hikmah-hikmahnya saja. Kenapa ada ini? Penyakit itu apa? Kenapa diturunkan dan seterusnya. Kemudian masuk ke ilmu pengobatannya. Pengobatan dengan ini, 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 pengobatan dengan ini. Itu yang harus dilakukan untuk menghadapi yang jadi masalah. Kalau memang sejak awal wabah tidak ada perhatian terhadap wabah, tidak merasa tertegur terhadap wabah. Ada sebagian masyarakat, kelompok, bahkan mau menantang corona. Tidak ada perhatian, disepelekan. Bahkan sekelompok penjahat menganggapnya hanya sekedar tipuan. Tidak ada itu. Hanya propagandanya itu. Lebih goblok dari Trump. Kematian terbesar menimpa negaranya tetap
Jelas-jelas sekali wabah, tapi disepelekan. Hanya sekarang kita bukan di awal. Sementara wabah tetap. Coba lihat wabah, namanya orang berbicara wabah seperti itu. Penularan COVID sekarang diteliti dan sudah diakui, bisa melalui udara juga. Bisa juga melalui udara. Apalagi yang ber-AC. Tertutup, ber-AC, bisa juga. Walaupun lebih kuat ketika kontak langsung dan seterusnya. Maksud dari mengingatkan ini, ikhwan, saat ada COVID seperti itu, fokus untuk menghadapinya. Apalagi memang itu program pemerintah sudah. Kita harus menghindar, waspadai, lakukan sebab-sebab terhindar darinya, tapi tetap harus dihadapi. Beda di awal ya. Coba lihat sikap orang di awal, hampir seluruh Indonesia. Sikap awal, ketika baru 2 orang yang terdeteksi, apa yang terjadi? Baru 2 orang yang terdeteksi, baru 2 orang yang terdeteksi. Apa yang terjadi? Wih, betul-betul jangan pakai kau ini. Itu di awal itu. Kewaspadaan orang untuk bagus. Tapi sekarang biar tetangganya kenapa? Kelalaian. Itu kelalaian. Harusnya tetap waspada. Hanya jangan kewaspadaannya seperti di awal. Dalam arti waspada betul-betul menghindar, betul-betul mengurung diri, betul-betul. Sekarang tidak bisa. Harus dihadapi. Cara menghadapinya dengan apa? Cara menghadapinya tidak cukup dengan vaksin, walaupun sudah ditemukan. Sudah misalnya diresmikan di ini, sekarang belum ya. Walaupun sudah ditemukan, sudah. Dan berhasil terbukti, tetap tidak cukup dengan. Sebab tidak mengambil hikmah dari wabah yang turun. Lagi pula coba lihat ini. Penyakit TBC sudah ada obatnya tidak? TBC sudah ada obatnya. Ada pengobatan sekian bulan. Itu sudah lama sekali itu. Dulu TBC betul-betul mengerikan. Ada obatnya sudah. Diprogramkan secara dunia. Sudah ada obatnya, program dunia sudah. Tuntaskan ini. Tahun-tahun kemarin bahkan pondok-pondok besar, misalnya Pondok Gontor, puluhan ribu orangnya, bukan 1000 ya. Antum cermati itu. Gontor berapa jumlah murid? Bukan 100 seperti di pondok-pondok kita. Bukan 1000, dan tidak ada pondok kita jumlahnya segitu. Satu tempat puluhan ribu. Cermati itu ketertinggalannya kita itu. Puluhan ribu. Program pengobatan TBC tuntas. Harus tuntaskan. Terdeteksi, harus minum obat sampai selesai. Bersamaan dengan program-program yang besar seperti itu, tetap data kematian puluhan ribu per tahun. Data kematian TBC itu puluhan ribu per tahun. Corona sekarang berapa kematiannya? Ini wabah ini. Hanya kita disadarkan dengan, kalau wabah seperti itu kita disadarkan dengan corona ini. Kalau TBC biasa. Orang sudah itu keliru. Ini salah satu hikmah ini.
kita disadarkan bahwa ada bisa sesuatu yang bisa membahayakan kita. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yuridu mumridun 'alal musih. Yang sakit tidak boleh diikutkan dengan yang sehat. Tidak boleh campur. Antum batuk, antum terlihat tanda-tanda ini, sudah. Walaupun sudah di kondisi tertentu bisa berjamaah, maka jangan coba-coba datang ke masjid dalam kondisi seperti itu. Melanggar sabda Nabi. Mau menyebabkan penularan. Beristirahat dulu, nanti tenang-tenang baik apa. Pahala berjamaah tetap mengalir, tetap kita miliki. Jadi dihadapi, tapi tetap dengan hindari sebab-sebabnya yang bisa mencelakakan. Dan yang lebih penting lagi, ini yang mau digiatkan. Sebab ini saat ini hadapi dengan tibbun nabawi, pengobatan Nabi. Hadapi dengan itu. Kalau saya sendiri di Makassar buat, karena ada berapa bulan ikhwan tak taklim, khusus taklim saya tidak buka taklim memang, tapi dibuat kelompok belajar. Saya buat kelompok belajar per cluster. Yang ikhwa, parapa, tidak boleh panciro yang dekat, tidak boleh hadir. Parapa saja. Yang limbung saja. Yang daerah situ saja. Anak-anak Macini Sombala, itu saja, tidak boleh yang lainnya. Dibuat cluster. Sebab mereka ini memang bergaul, memang bersama. Tidak bisa dihindari yang ini. Tinggal dimanfaatkan berkumpulnya mereka untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau bergaul juga kemudian tidak tidak talim juga, tambah kacau. Jadi dihadapi, kumpul. Ya, cluster. Materinya ilmu pengobatan. Itu ilmu pengobatan Nabi. Ilmu terdahsyat dalam pengobatan. Ilmu terhebat dalam pengobatan. Ilmu paling luar biasa dalam pengobatan. Hanya kitanya ini, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma anzalallahu da illa anzala ma'ahu dawa. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan bersamanya obatnya. Ada obatnya. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Dalam konteks hadis itu Nabi ingatkan, taulah yang tahu, yang punya ilmu, bodohlah yang bodoh. Kenapa Nabi sebutkan ini? Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Setelah Allah, Nabi sebutkan setiap penyakit turun. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi suruh berobatlah, tadawu, ibadah Allah, wahai hamba-hamba Allah. Nabi panggil dengan panggilan penghambaan. Dipanggil dengan panggilan penghambaan. Berarti kalau hamba Allah itu berobat. Wahai hamba Allah, berobat. Lakukan upaya pencegahan, pengobatan. Kemudian Nabi ingatkan, taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Diingatkan ilmu dan kebodohan. Dimuliakan ilmu, rendahkan kebodohan. Supaya kita tuntut ilmu Nabi, ilmu pengobatan Nabi. Karena rendahnya ilmu pengobatan Nabi kita, yang kita tahu saja dari ilmu pengobatan Nabi salah praktek. Saya ungkap satu. Kita tahu ilmu pengobatan Nabi pakai madu, pakai habat, pakai ini ilmu pengobatan Nabi. Tapi banyak-banyak kita minum tanpa iman. Ilmu pengobatan Nabi itu harus dengan iman.
dengan keimanan, dengan keyakinan. Harus yakin betul Allah bilang begitu, penyembuh. Nabi bilang penyembuh. Sudah cocok caranya. Harus penyembuh. Karena Allah yang bilang. Antum yakin sholat 5 waktu itu benar? Sholat benar? Ya seperti itu juga. Bisa minum seperti itu. Yakinnya? Itu syaratnya itu. Ilmu pengobatan Nabi. Harus punya keyakinan terhadap. Saya kasih contoh dalam satu peristiwa. Seorang sahabat datang kepada Nabi. Sakit. Sakit apa? Mencret. Sakit mencret. Datang kepada Nabi. Apa kata Nabi? Isqihi asalan. Kasih minum madu. Diminumkan madu. Setelah minum madu, datang lagi Rasulullah tambah mencret. Wah. Kalau kita gitu langsung apa? Tidak cocok madu ini. Saya ragu ini. Sampai di sana, kalau Nabi apa? Nabi bilang isqihi asal. Minumkan madu. Suruh minum madu lagi. Minum madu lagi. Setelah minum madu, datang. Ya Rasulullah, tambah mencret. Tambah sakit. Kalau kedua kali sudah tambah buruk sangka kita. Kalau Nabi tidak. Kata Nabi, isqihi asalan. Minumkan madu. Allah sudah bilang syifa, penyembuh. Masa tidak menyembuhkan? Kata Nabi, minumkan madu. Minum madu lagi. Ketiga kalinya sudah. Datang lagi Rasulullah tambah mencret. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Shadaqallah. Allah Maha benar. Wa kadzaba batnuk, perutmu pendusta. Iya. Sebab yang orang kondisinya apa? Perutnya semakin mencret, orang menganggap bahwa dia menganggap kondisi perut saya seperti ini berarti tidak cocok ini madu ini, tidak cocok ini. Nabi tidak. Allah bilang penyembuh. Kondisimu seperti itu, dusta itu perutmu. Apa petunjuk Nabi yang keempat? Isqihi asala. Minumkan madu. Setelah itu sembuh total. Itu ilmu pengobatan. Harus dengan keyakinan diminum, dengan iman, supaya bersamaan dengan kita berobat, kita semakin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi di situ repotnya kita, jangankan minum obat, solat saja tidak digunakan itu ilmu. Solat bukan karena Allah atau terlalaikan kita, bukan karena betul-betul mengimaninya, sekedar coba-coba. Bahkan ada yang solat sekedar perasaan, karena enak. Bukan karena Allah yang suruh. Memang ini sesuatu yang Allah cintai. Memang bukan. Jangankan orang yang belajar saja, kita yang belajar saja terlalaikan di situ. Harusnya setiap selesai solat, keimanannya kepada Allah semakin kuat. Keimanannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam semakin kuat. Dia solat karena Nabi yang bilang. Dia solat karena Nabi yang tuntunkan. Nabi bilang begini, siapa yang solat dapat begini. Dia betul-betul yakini itu. Tidak ragu betul. Kalau saya solat begini, pasti seperti ini. Saya lakukan karena Nabi bilang seperti ini. Sehingga setiap solatnya adalah wujud keimanannya. Selesai solat bertambah imannya. Solat kita saja, apalagi minum madunya. Bisa dicermati? Ini ilmu. Nah,
ini yang saya ingin ingatkan diri saya dan ikhwah seluruhnya. Iya. Satu, waktu kita sesuatu yang sangat berharga. Sampai banyaknya sumpah Allah, semuanya adalah waktu. Banyaknya itu. Ada pakai waktu secara umum, khusus dan seterusnya. Yang kedua, 3 waktu lalu, sedang, akan datang. Miliki semuanya dengan cara memiliki waktu saat ini. Gimana? Yang lalu ingat-ingat untuk bertaubat, beristighfar. Yang lalu gunakan, ingat-ingat untuk bertekad memperbaiki. Sibukkan diri dengan apa yang ada saat ini. Yang akan datang kita perbaiki dengan niat. Lanjutkan, niat, memulailah. Saya ingin membangun masjid dengan jamaah seperti ini, kegiatan seperti ini, kegiatan seperti ini. Saya akan begini, insyaallah taala. Mulai dia, dan dia sudah memulai. Iya. Kalau ditakdirkan meninggal, batu pertama saja belum diletakkan. Tapi dia sudah mulai mengumpul, mulai merancang, mulai ini. Ditakdirkan meninggal, dapat. Innamal a'malu binniyat. Kegiatan dia saat itu bahkan belum meletakkan batu pertama, sudah berhasil mendapatkan amalan masjid dengan jamaah sekian, dengan kegiatan sekian, apa? Dia sudah dapatkan pahalanya. Karena dia berhasil memanfaatkan waktu saat ini dengan berniat, bertekad, memulai. Nah ini. Kemudian saya ingatkan, khusus kita saat ini, waktu kita saat ini adalah waktu orang yang tertimpa musibah. Sekitar satu bulan yang lalu saya baca keterangan BMKG menyebutkan di Indonesia saja ada sekitar 10.000 jenis musibah dalam tahun ini. 10.000 jenis musibah. BMKG kan yang mencatat banjir, mau datang ini, mau datang angin, mau datang gempa, mau datang ini. Itu jenisnya 10.000. Antum pernah dengar tidak lockdown matahari? Musibah lockdown matahari. Bukan hanya lockdown karena ada lockdown matahari. Itu ayat dari ayat gerhana apa semua ya. Ini lockdown matahari. Matahari di siang hari itu panasnya berkurang. Lockdown dia. Tidak seperti berkurang panasnya. Di awal-awal pandemi. Antum baca dia lockdown matahari. Itu musibah juga. Itu teguran, itu mengingatkan. Kita ditegur dengan apa, makhluk di atas, di samping apa semuanya cipta. Tidak ada perhatian terhadap musibah. Nah, terkhusus lihat musibah. Kalau antum dekat-dekat musibah di sini, banjir apa semuanya, musibah, pandemi dan semacam itu. Fokus apa sekarang? Punya ilmu-ilmu tentang musibah, bagaimana bersikap terhadap musibah, hikmah di balik musibah. Fokus, perhebat. Khusus musibah, penyakit. Perhebat ilmu tibbun nabawi. Salah satunya saya sebutkan tadi itu ilmu paling dasarnya. Kekuatan keimanan saat menggunakan itu. Kekuatan keimanan. Kalau yang kedua, harus tepat cara penggunaannya. Jadi sama sholat. Apa rukun syarat diterimanya sholat? Semua ibadah. Ikhlas, ittiba. Ikhlas, keimanan. Ittiba harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Minum obat je. Madu, yakin, madu. Keimanan. Tapi harus tepat juga caranya. Harus tepat caranya. Sakit sakit perut saya ini. Saya harus madu ini penyembuh ini. Dia yang sakit tetapi pohon mangganya yang dia gosok madu.
madu kan menyembuhkan, tapi salah penerapan. Iya. Atau dia gunakan madu dengan cara yang tidak tepat. Iya. Atau memang bukan madu yang dia minum. Iya. Palsu. Buatan. Oh, ada banyaknya madu buatan di Indonesia. Iya. Sebelum antum lahir sudah banyak orang yang bisa buat madu buatan. Sebelum antum lahir. Madu buatan. Belakangan ini saja itu baru dia. Kalau sekarang, justru dibuat di mana? Dibuat di hutan. Dibuat di hutan, bawa keluar. Wih, madu hutan, wih, dari hutan orang ini. Di dalam dibuat. Dicampurin, apalagi di dalam banyak bahan penipunya. Banyak sarangnya, banyak aromanya, tinggal ditambah saja. Salah, bukan madu yang diminum. Sementara harus yakin betul. Oh iya, akhirnya tambah parah betul. Saya bukan madu. Harus madu, betul-betul madu. Iya, yakin? Ya, harus sesuai dengan pengobatan. Al-habbatus sauda dawa likulli da illa sam, kata Nabi. Habbatus sauda obat semua penyakit kecuali kematian. Obat semua penyakit, yakin? Hah? Yakin? Harus yakin. Jintan hitam. Harus yakin betul. Ini wahyu ini. Harus yakin. Minum. Gunakan. Cara penggunaannya cara penggunaannya ada dari Nabi, gunakan. Dari sahabat, gunakan. Kalau tidak, sesuai dengan tajrubah, penelitian. Mana yang cocok, mana yang cocok. Satu ilmu. Ini diambil dari ilmu pengobatan Nabi, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Penggunaan habbatus sauda. Ambil 5 butir. 5 biji jintan hitam. 5 biji jintan hitam. Atau 7. Itu juga ilmunya. Gunakan yang ganjil. 5 atau 7 butir jintan hitam. Iya, sedikit sekali. Haluskan. Terserah bagaimana caranya antum haluskan. Pakai sendok kah, ditumbuk kah, haluskan. Setelah itu campur dengan zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Abu Bakar gunakan untuk apa? Kemudian ambil ini, teteskan ke hidung. Hirup sampai masuk. Orang biasa gunakan metode gurah begitu. Ini teteskan ke hidung. Itu pengobatan habbatus sauda, obat semua penyakit. Kalau diteteskan ke hidung berarti semua yang berhubungan dengan itu. Beringus, sinus, sakit kepala, semua yang berhubungan dengan ini. Kalau yang berhubungan dengan ini apa? Semua di kepala. Mungkin sakit kepala, mungkin mata, mungkin telinga, mungkin sinus, mungkin bahkan virus yang berhubungan dengan ini. Teteskan dengan itu. Kalau antum menggunakan langsung makan juga beberapa butir, minum. Jelas gunakan. Iya. Mungkin juga beberapa metode cocok untuk orang ini, tapi ada metode yang lainnya lebih cocok untuk orang yang lain. Itu dengan itu perlu ilmu. Ilmu berkembang dan masya Allah sekarang berkembang itu ilmu. Itu ilmu Tibbun Nabawi dipelajari. Saking hebatnya ini ilmu, Imam Syafi'i rahimahullahu taala melihat tidak ada ilmu yang bermanfaat setelah menyampaikan agama ini seperti ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan itu ilmu yang paling bermanfaat. Apalagi kalau Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya ilmu pengobatan
yang melalui penelitian, tapi ilmu pengobatan betul-betul wahyu. Taib ini ikhwah, memanfaatkan waktu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan mempertemukan kita di tempat-tempat kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah ilmu, perbaiki amalan kita, memperbaiki dakwah kita, menjadikannya sebagian bermanfaat dan memberi kesabaran kepada kita dalam hidup di muka bumi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.